terkait laporan polisi yang dibuat oleh seorang ibu bayangkari Polrestabes Palembang atas tuduhan dugaan tindak pidana KDRT ke Polda Sumsel. Kuasa hukum dari Arief Widianto angkat bicara. Kuasa hukum dari Arief Widianto yakni Rudi Hartono membantah atas tuduhan kepada kliennya tersebut. Menurut Rudi Hartono, oknum ibu bayangkari bernama Melissa Anggraini itu diduga merekayasa laporan polisi yang dibuatnya mengenai KDRT di Polda Sumsel. Luka yang didapatkan MA berupa goresan di bawah mata itu merupakan akibat laka lantas bukan KDRT. Bahkan pembuktian tersebut juga, diakui Rudi Hartono, diperkuat bukti dari Rumah Sakit Caritas Palembang, di mana bersangkutan hadir dengan pernyataan dokter kalau luka tersebut akibat laka lantas, yakni terkena stang sepeda motor bukan KDRT dari kliennya. Dan lebih mengejutkannya lagi, didapatkan pihaknya setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik, ternyata modus yang dilakukan oknum bayangkari tersebut demi memaksa kliennya membayar utang Melissa Anggraini. Kemudian kliennya Arief Widianto membuat laporan penggelapan terhadap MA karena melakukan penggelapan buku nikah. Tak hanya itu, perilaku Melissa Anggraini sangat mengecewakan kliennya, karena anak dari keduanya yang masih berusia 4 tahun sering diajaknya ke tempat yang tidak pantas, ke tempat hiburan malam bahkan sering. Hal ini pun sudah disampaikan bersama bukti ke Komisi Perlindungan Anak, sehingga nanti Pengadilan Agama memberikan hak asuh kepada kliennya. Maka dari itu pihaknya optimis dengan bukti-bukti yang ada tersebut yang nantinya akan ditampilkan di Pengadilan Agama, sehingga hak asuh anak akan berada di kliennya. Selanjutnya MA ini juga kedapatan melakukan perbuatan asusila dengan oknum anggota di Polairut Polda Sumsel berinisial WA yang sekarang ini sudah ditahan oleh pihak Propam Polda Sumsel. Di tempat yang sama, Arief Widianto menerangkan ia mengetahui kasus perselingkuhan yang dilakukan istrinya itu dari media sosial, di mana sang istri melakukan siaran langsung bersama pria lain di dalam mobil hingga terjadinya hal tersebut. Sementara itu, Melissa Anggraini curhat di media sosial, mengeluhkan penanganan hukum kasus KDRT yang dialaminya, yang mana laporan dibuatnya berjalan lamban di Subdit 4 PPA di Treskrimum Polda Sumsel. Franky Adiatmo, didampingi Sekretaris Syarif Hidayat dari LBH Ganta Keadilan Sriwijaya, yang merupakan tim kuasa hukum Melissa, mengatakan, jika pihaknya hanya meminta agar Polda Sumsel segera memberikan keadilan kepada kliennya. Berdasarkan keterangan kliennya, lanjut Franky, telah terjadi sebuah pengkondisian atas luka KDRT yang dialaminya, di mana luka yang didapat kliennya dialihkan seolah-olah karena laka lantas. Maka dari itu, pihaknya berharap kasus yang dilaporkan kliennya tersebut, baik di Subdit 4 PPA di Treskrimum Polda Sumsel, maupun di Propam Polrestabes Palembang segera ditindaklanjuti. Sementara itu, Melissa menjelaskan jika dirinya mendapatkan tindakan KDRT dari suaminya yang merupakan oknum anggota Polri di mana ia dilempar handphone ke arah mukanya, hingga mengalami luka robek di bawah mata sampai dijahit. Menurut Melissa, kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari 2024 lalu. Di mana usai peristiwa itu terjadi, sempat didamaikan keluarga, dan meminta dirinya untuk mengakui luka yang didapat karena kecelakaan. Karena masih berharap suaminya bisa berubah dan meninggalkan selingkuhannya, diakui Melissa, saat itu dirinya belum begitu mempermasalahkan. Namun hingga bulan April 2024, perlakuan suaminya kepada dirinya semakin menjadi-jadi. Ayat kita ini seperti apa sebenarnya, Kak? Menanggapi laporan polisi dari Melissa Anggraini binti Ibrahim Nur yang tertuang dalam nomor laporan polisi LPB garing 2421 garing 4 Romawi garing 2024 garing SPKT Polda Sumatera Selatan tanggal 24 April 2024 di medsos yang disampaikan oleh kuasa hukumnya bahwa sebetulnya kasus ini sudah tidak cukup bukti, akan dihentikan oleh pihak penyidik. Tetapi mereka merasa tidak puas karena dikarenakan juga tuduhan daripada kuasa hukum ataupun si Melissa Anggraini
bahwa kasus ini obscurable, masih kabur. Di mana dia menyatakan bahwa Melisa ada gores di mukanya, di bawah matanya ini, luka di KDRT oleh klien kami, Arif Widianto. Padahal sesungguhnya kan waktu di rumah sakit Ceritas itu sudah ada pernyataan dan pemeriksaan dokter, dan Melisa hadir saat itu dan menyatakan bahwa dia kena stang motor. Nah, itu untuk menanggapi yang masalah yang di LP oleh Melisa LP 421. Nah, selanjutnya ternyata dalam pemeriksaan modus yang dilakukan oleh Melisa Anggraini binti Ibrahim Nur ini, dia ini terlilit hutang. Nah, dan ia merekayasa dengan laporan polisi ini, dia akan memaksa suaminya, klien kami M. Arif Widianto, untuk melakukan perdamaian, terus dia akan membayar hutang-hutang yang telah dilakukannya. Oh, singkatnya klien kita ini harus dipaksa membayar hutang dari pelapor ya? Betul. Setelah kami pelajari modusnya, karena dia terlilit hutang dan minta supaya klien kami membayar hutangnya ini. Lanjutnya lagi, kami ini akhirnya klien kami melaporkan juga kepada Melisa Anggraini binti Ibrahim Nur dengan tuduhan penggelapan buku nikah, di mana buku nikah milik klien kami ini dijadikan sebagai jaminan untuk dia meminjam hutang kepada orang lain. Berapa hutang? Hutangnya itu keseluruhannya kurang lebih 45 juta. Dan perilaku Melisa ini sangat mengecewakan ini klien kami, karena di mana selama anaknya yang bernama Aisyah Diana Kalika itu bersama Melisa selalu diajak ke tempat-tempat yang tidak pantas untuk anak yang masih di bawah umur, yang masih bersekitar umur 4 tahun. Lalu sering dibawa ke tempat hiburan malam, dan ini pun sudah kami sampaikan ke pihak-pihak terkait. Ini fotonya, pihak terkait Komisi Perlindungan Anak Sumatera Selatan, bahwa ini akan kami lanjutkan nanti juga untuk ke jalur perceraian, untuk mengharapkan hak asuhnya supaya nanti Pengadilan Agama bisa memberikan hak asuh kepada klien kami Arif Widianto, karena anak ini masih di bawah umur 12 tahun. Jadi dengan kami menunjukkan bukti-bukti perilaku Melisa Anggraini yang tidak pantas dilakukan selaku ibu terhadap anak yang di bawah umur, kami akan mengajukan gugat untuk hak asuh, meminta kepada Majelis Pengadilan Agama Palembang supaya kiranya nanti hak asuh diserahkan kepada M. Arif Widianto. Itu ada foto-foto dugaan perselingkuhan itu dilaporkan juga? Iya, yang fotoan dugaan perselingkuhan dengan nanti itu yang masalah ini kita urut dulu. Ini kan yang masalah perilaku Melisa yang terhadap anaknya yang tidak pantas, karena anaknya masih di bawah umur kan. Ini fotonya, satunya lagi ini juga fotonya. Oke. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.